Seiring matahari terbit di timur, maka berlalulah malam. Hari baru telah datang. Begitu bangun, iman kita berbisik, Tuhan tidak berlalu. Dia tetap bersama di hari baru. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudaraku yang baik. Kiranya kita mengawali hari dengan menyapanya dalam kekaguman dan rasa syukur. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian 42 ayat 23. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Saudaraku, peran dan posisi seseorang dalam hidup bisa berganti-ganti. Suatu saat seseorang berada di kursi empuk dan menentukan nasib banyak orang. Coba ikuti, 20 tahun kemudian, bisa jadi posisinya sudah berganti. Syukur jika dipromosikan ke posisi lebih tinggi dan berkuasa. Namun, bukan tidak mungkin dia tengah bergeser karena usia dan lain-lain. Kisah hidup Yusuf, salah satu putra Yakub, penuh dengan kisah perjalanan manusia yang tidak terduga. Ambillah kita menyoroti hidup saudara-saudara Yusuf. Bukankah karena mereka cemburu dengan kelebihan Yusuf, lalu bertindak hal yang merugikan Yusuf, adik kandungnya sendiri? Mereka merasa kuat, posisi mereka lebih senior dari Yusuf. Sayangnya, tindakan mereka mencelakakan adiknya sendiri. Figur kakak dan saudara tidak melindungi adiknya, malah menyingkirkannya. Itu dulu, saat mereka merasa kuat, mereka mampu memperlakukan adiknya semena-mena. Seiring waktu berjalan, di negeri mereka terjadi kelaparan. Maka mereka pergi ke Mesir, mencari bantuan makanan guna mengatasi kelaparan yang melanda Israel. Kini, di hadapan Yusuf, para kakaknya tidak tahu bahwa penguasa yang ada di depan mereka adalah Yusuf. Yusuf, adik yang mereka celakakan hidupnya. Posisi mereka telah berubah. Mereka lemah, Yusuf menjadi orang kuat, berkuasa menentukan masa depan saudaranya sendiri. Begitulah hidup laksana roda. Dulu, kakak-kakak Yusuf berada di atas, sedangkan Yusuf di bawah. Kini, posisi dan peran berganti. Yusuf di atas dan kakaknya di bawah. Yusuf sekarang yang amat menentukan nasib berikut masa depan saudara-saudaranya. Yusuf kuat, saudara-saudaranya lemah. Menarik saudaraku, Yusuf tidak memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan, begitu juga posisinya di atas, buat balas dendam. Jika mau,
betapa mudahnya ia punya kesempatan untuk melampiaskan kekerasan. Ternyata Yusuf tidak menjadikannya pilihan. Ia tidak mau kehilangan saudara, meski apapun yang pernah mereka perbuat atas dirinya. Yusuf lebih meminta kejujuran mereka untuk menjawab, di mana saudara bungsunya. Saudaraku, firman Tuhan yang menyatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terlihat dalam perjalanan Yusuf. Bisa juga Anda pernah mengalaminya. Memang Yusuf harus menderita, berpisah dari orang tua dan saudara bertahun-tahun, pernah difitnah dan didakwa melakukan tindakan asusila, bahkan mendekam di penjara. Semua itu dia alami dan lewati. Fakta kehidupan yang berat dan menyakitkan. Dan ternyata Yusuf lebih fokus melihatnya dan merasakan itu sebagai hadirnya damai sejahtera dari rancangan Allah atas hidupnya. Dan Yusuf, saudaraku, tidak mau jika damai sejahtera itu tercoreng oleh tindakannya dengan bentuk membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Yusuf menjaga posisinya dan perannya yang baru agar memberi sumbangsi buat keluarga dan bangsanya. Ia tidak mau senang sendiri, sejahtera sendiri, dan sukses cuma buat dirinya sendiri. Sebuah cerita rakyat yang populer dari Timur Tengah memiliki tokoh bernama Sinbad, seorang pelaut. Saat ia sudah kaya, ia berkata dengan nada yang menyedihkan, "Apa artinya semua harta yang banyak yang telah kukumpulkan karena aku tidak punya saudara?" Artinya, kesejahteraannya sia-sia karena dia tidak bisa berbagi atas kelimpahannya dengan orang-orang dekatnya, yaitu saudaranya sendiri. Saudaraku, jangan lupakan saudara ketika posisi kita baik dan dilimpahi kesejahteraan. Kebahagiaan dan sukacita menjadi lebih lengkap saat saudara dan keluarga dirangkul untuk ikut mengecapnya. Itu yang mau dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kekuasaannya diabdikan untuk menyejahterakan bukan hanya Mesir, tapi juga menyejahterakan Israel dan saudara-saudaranya. Karena jika tidak, apa artinya saudara dan keluarga buat Yusuf? Kiranya kita juga melakukan apa artinya kalau kita mempunyai sesuatu, saudara dan keluarga tidak mengecapnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami mengingat saudara-saudara kami, keluarga dan bangsa kami, saat kami berada di tengah situasi dan kondisi yang baik. Biarlah kami menempatkan saudara dan keluarga kami berkesempatan merasakan berkat melalui apa yang telah kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.